Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita ketemu lagi. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana supaya kita bisa masuk surga. Ya, apa jalannya supaya kita bisa masuk ke surga? Tentunya kan begitu ya. Kalau ada orang mengatakan ada banyak jalan ke Roma, tapi ke surga bagaimana jalannya? Ya, kita akan membahas hari ini. Masuk surga di dalam Alkitab itu hanya dengan satu jalan, yaitu dengan beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya, jadi tidak ada jalan lain untuk bisa masuk surga selain daripada beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita buktikan. Yang pertama di dalam Roma 3 dulu ya. Kita membaca Roma 3 lebih dulu. Roma 3 ayat yang ke-23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya. Di sini dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan dikatakan oleh kasih karunia telah dibenarkan, dianggap benar dengan cuma-cuma. Artinya that we do nothing for that. Kita nggak mengerjakan apa-apa untuk itu. Dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi karena penebusan yang dilakukan oleh Kristus Yesus, mati di kayu salib, kita bisa mendapatkan pembenaran dari Allah. Kemudian berikutnya kita akan baca Roma 10 ayat yang ke-9 sampai ke-10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, jadi orang berdosa tadi yang harusnya dihukum, ya, diselamatkan itu dengan kasih karunia Allah, ya, dengan penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Caranya adalah mengaku dengan mulut, ya, bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi jelas sekali, jalan satu-satunya supaya kita diselamatkan artinya diampuni dosanya dan diberikan hidup kekal, ya, yaitu surga, hanya dengan jalan percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Ya. Selanjutnya kita akan melihat Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jelas. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya, iman kepada siapa? Tadi yang di Roma 10 ayat 9 sampai 10. Beriman kepada Tuhan Yesus dan bahwa Allah telah mengaruniakan Dia untuk menjadi korban penghapus dosa kita, dan bahwa Yesus tidak hanya mati tapi Dia juga bangkit dan naik ke surga. Ya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, jelas sekali firman Tuhan mengatakan, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, jelas sekali dikatakan di sini bahwa kita bisa masuk surga hanya dengan satu jalan, yaitu beriman kepada Tuhan Yesus, bahwa Dia telah mati, dikuburkan, bangkit, dan naik ke surga. Untuk memberikan kita pengampunan, untuk memberikan kita keselamatan dari hukuman dosa kita, dan membawa kita kepada pendamaian dengan Allah. Ya, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, lalu ada pertanyaan gini, ada teman yang bertanya, terus gimana dong dengan perbuatan baik?
Apa kita nggak perlu berbuat baik? Cukup dengan percaya dengan Tuhan Yesus saja, terus kita masuk surga. Padahal kan kita selama ini hidup jahat. Ya, betul ya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan perbuatan baik kita? Jelas sekali tadi di Efesus 2 ayat 8 mengatakan bahwa kita tidak diselamatkan dengan jalan berbuat baik atau mengusahakan sesuatu yang tentunya baik menurut ukuran kita ya. Tetapi karena iman kepada Tuhan Yesus. Ya. Yesaya 64 ayat 6 mengatakan bahwa kesalehan dan perbuatan baik manusia itu seperti kain kotor. Ya, artinya kita nggak usah bangga dengan perbuatan baik kita, ya, kebenaran atau kesalehan kita, karena itu tidak berperan apa-apa untuk membawa kita ke surga. Yang membawa kita ke surga, satu-satunya jalannya, caranya adalah hanya beriman kepada Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Nah, bagaimana dengan perbuatan baik kita? Jadi kita kalau sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita bertobat, kita mengaku Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, terus kita nggak perlu berbuat baik. Kan kita disuruh untuk melakukan ini, perintah Tuhan Yesus dan sebagainya. Kita kan disuruh untuk mengasihi sesama dan kita kan disuruh Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, menolong orang lain. Betul. Tetapi itu bukan jalan supaya masuk surga. Tetapi segala perbuatan baik kita, segala ketaatan dan kesalehan kita setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan syarat supaya kita masuk surga. Tapi itu adalah bukti dan buah ya dari ketaatan kita kepada Allah yang sudah kita percaya. Jadi kalau kita katakan kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sudah beriman kepada Tuhan Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, kita sudah menjadi warga kerajaan surga. Kita sudah diselamatkan, ya. Nah, orang yang sudah menjadi warga kerajaan surga, orang yang sudah diselamatkan tentunya harus membuktikan. Caranya, pertama, bahwa dia menuruti perintah-perintah Allah. Apa perintah Allah? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi mengasihi sesama adalah dalam bentuk mentaati perintah Allah sebagai bukti bahwa kita sudah menjadi warga kerajaan surga, bahwa kita sudah menjadi milik Allah. Gitu. Jadi bagaimana supaya kita berbuat baik? Terus gimana dong itu? Perbuatan-perbuatan baik kita setelah kita bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah buah dari iman kita. Bentuk ketaatan kita. Kalau kita bilang sekarang kita sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus, maka tentunya Tuhan Yesus menjadi teladan utama kita. Kita akan berusaha dan berjuang bagaimana supaya kita meneladani Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus mengatakan, aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Nah, maka berarti pengikut-pengikut Yesus yang sudah sungguh percaya kepadanya harus lebih memilih untuk melayani daripada dilayani. Ya, Yesus datang untuk membebaskan orang-orang yang terbelenggu. Yesus datang untuk membawa damai sejahtera. Yesus datang untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Membela orang-orang yang tertindas. Maka kita juga sebagai pengikut Yesus harus melakukan itu. Jadi kalau ada orang yang diperlakukan dengan tidak adil, dengan semena-mena, maka kita harus membela. Gitu. Maka kita harus mengatakan kebenaran. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi beda sekali ya. Jalan masuk surga atau bukti setelah kita menjadi orang-orang yang masuk surga. Jadi, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, untuk masuk surga di dalam iman kita yang percaya kepada Tuhan Yesus dan di dalam Alkitab jelas sekali dikatakan hanya dengan percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Jadi, keselamatan surga itu Yesus satu-satunya. So, bukan Yesus tambah A, B, C, D, enggak.
Tidak ada yang perlu ditambahkan di situ. Ya, Yesus saja satu-satunya jalan kita untuk masuk ke surga. Tuhan Yesus memberkati.